Keserasian itu tidak menuntut kesamaan dan persamaan, apalagi penyamaan. Keserasian adalah keharmonisan, kesepadanan, dan kesesuaian. Keserasian menghasilkan keterpaduan yang utuh dan ketenangan lahir batin, dan ia mengundur diri dan ambisi untuk merebut apa yang dimiliki oleh pihak lain. Makanya keserasian lahir dari keberagaman dan perbedaan. Setiap perbedaan diperankan sesuai dengan kapasitasnya. Sebaliknya, istilah kesetaraan gender sering diekspresikan sebagai bentuk ketidakpuasan untuk menuntut kesamaan peran dan kedudukan. Makanya dalam Al-Quran jelas disebutkan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Kalian laki-laki dan perempuan jangan sekali-kali menginginkan apa yang menjadi kesamaan pihak lain, mengirikan kelebihan pihak lain. Sebab bagi laki-laki mempunyai kelebihan, bagi perempuan juga mempunyai kelebihan atau hancurkan patriarki, hancurkan patriarki. Negara jangan abai, negara jangan lalai. Ingat, masih banyak kebutuhan kawan-kawan disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan selamat datang di podcast kami, yaitu podcast kelompok 4. Sebelumnya, kenalin saya Amanda Putri Amelia, biasanya dipanggil Amelia. Nah, di episode kali ini tuh saya nggak sendirian, karena saya ditemani rekan saya. Halo semuanya, saya Elvira Feby Olivia, biasa dipanggil Elvira, yang akan menemani Kak Amel dalam podcast kali ini. Oke, halo Kak Alvira. Nah, kami berdua ini yang akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit dalam podcast kali ini. Ya, benar banget nih Kak. Di episode kali ini kita akan membahas apa sih? Oke, jadi di episode kali ini tuh kita akan membahas mengenai perspektif Islam tentang feminisme dan orientasi seksual yang topik ini tuh akhir-akhir ini yang sedang terjadi gitu. Wah, sepertinya tema kali ini cukup menarik ya. Menarik banget dong Kak, tapi tunggu dulu sebelum memasuki pembahasannya, kita akan berkenalan dulu dengan 3 narasumber yang keren-keren dan yang sudah hadir dalam podcast kali ini. Oke, untuk 3 narasumber yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya dan hadir di podcast kali ini, bisa tolong perkenalan diri terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih kakak host. Izin memperkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan aku Aulia Putri Andini, biasa dipanggil Andin. Halo Kak Andin. Aku Dani Yuleda, biasa dipanggil Dani. Halo semuanya. Halo Kak Andin. Oke, halo semua. Aku Pinkan Sumira Maharani, biasanya dipanggil Pinkan. Salam kenal. Salam kenal. Oke, karena sudah perkenalan, aku mau tanya perwakilan nih dari ke semua, bagaimana kabarnya hari ini?
Oke, Kak Amel, izin menjawab ya. Kabar kami, saya sebagai perwakilan, alhamdulillah sehat banget dan semangat untuk menjalani podcast hari ini nih, Kak Amel. Oke, alhamdulillah kabarnya sudah baik. Bagaimana kegiatan hari ini? Kegiatan atau Kesibukan. dari kegiatan kakak semuanya? Bisa dimulai dari Kak Andi. Oke, Kak Amel. Mungkin kesibukan aku akhir-akhir ini tuh mengerjakan tugas kuliah disandingkan dengan berorganisasi nih, Kak. Oke, selanjutnya mungkin Kak Deni, kesibukannya apa? Oke, kalau aku kesibukannya hampir sama dengan Kak Andin, sibuk mengerjakan tugas kuliah dan part-time. Lalu Kak Pinkan, Kalau ya tugas selesai tugas akhir ya kayak konsentrasi ilustrasi gitu. oke, seperti tadi yang udah dijelasin sama Kak Amel, hari ini kita akan membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual. Mungkin kita bakal bahas mengenai fakta apa aja sih yang ada di pembahasan kali ini. Mengenai fakta ya, feminisme itu apa sih? Nah, menurut aku ya, feminisme itu sebuah gerakan yang menyadari adanya ketidakadilan gender di masyarakat ataupun di keluarga seperti bentuk penindasan dan pemerasan terhadap perempuan gitu. Oke, lalu isu-isu yang sering dibahas dalam gerakan feminisme bisa meliputi kesenjangan upah, ketimpangan dalam kesempatan kerja, kekerasan terhadap perempuan, stereotip gender, dan akses terhadap pendidikan. Oke, mengenai ketimpangan gender itu kan banyak memiliki dampak negatif pada masyarakat dan individu. Nah, hal ini tuh dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, merugikan kesejahteraan perempuan, dan juga membatasi potensi individu untuk berkontribusi secara penuh dalam berbagai bidang. Statistik menunjukkan bahwa kesenjangan gender di tempat kerja masih ada, seperti kesenjangan upah dan kurangnya perwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih lanjut untuk mencapai kesetaraan gender di tempat kerja. Nah, kita bakal tanya-tanya nih mengenai pendapat dari para narasumber kita mengenai penjelasan tadi. Oke, lalu menurut Kak Andit sendiri nih, apa sih tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai kesetaraan gender ini? Oke, Kak Amel, mungkin menurut aku nih, tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai kesetaraan gender ini masih karena masih adanya stereotip gender yang membatasi peran dan harapan terhadap perempuan. Nah, stereotip ini seringkali mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perempuan maupun potensi dari perempuan, sehingga mereka ini seringkali dianggap kurang mampu dalam bidang-bidang tertentu. Nah, selain hal itu ya, perempuan sering menghadapi kesulitan nih dalam mendapatkan akses yang sama seperti pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi. Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan ini juga masih menjadi masalah yang serius. Hal ini membuat perempuan ini sulit untuk mengambil peran-peran dan posisi yang setara dalam demokrasi dalam berbagai bidang oleh karena itu penting bagi kita semua untuk mendukung dan memperjuangkan kesetaraan gender ini sehingga perempuan ini memiliki kesepakatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi secara penuh dalam masyarakat. Oke, selanjutnya aku ingin tahu nih, Kak Deni, gimana sih stereotip gender dapat mengaruhi kehidupan perempuan?
Baik, menurut aku stereotip gender sangat mempengaruhi kehidupan perempuan dalam berbagai aspek, mulai dari pendidikannya, karirnya, hingga kehidupan pribadi dan sosialnya. Nah, adanya stereotip ini, perempuan sangat dibatasi dalam pemilihan karirnya. Perempuan juga seringkali diharapkan untuk memainkan peran utama dalam urusan rumah tangga. Perempuan juga diharuskan memilih peran-peran tertentu dalam masyarakat, dan juga perempuan harus menciptakan ekspektasi yang tidak realistis terhadap penampilan dan perilaku perempuan. Begitu. Oke, lalu bagaimana sih media massa mengaruhi persepsi tentang perempuan dan isu-isu gender gitu? Mbak Binkan bisa dijelaskan lebih sedikit? Kalau menurut aku, kalau bicara tentang media massa nih, media massa itu memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk persepsi tentang perempuan dan isu-isu gender. Representasi yang seringkali tidak akurat itu atau stereotipikal itu dapat memperkuat pandangan yang negatif atau memudahkan perempuan. Itu sih kalau menurut aku. Oke, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya, apa aja dampak patriarki terhadap perjuangan feminisme? Oke, izin menjawab ya Kak Vira. Menurut aku budaya patriarki ini yang menempatkan laki-laki sebagai pemenang kekuasaan utama dalam masyarakat itu juga memiliki dampak besar terhadap perjuangan feminisme ini. Dampaknya itu seperti memperkuat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan politik. Terus dapat memperburuk kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan domestik maupun pelecehan seksual. Terus gender dan membatasi peran dan peluang perempuan. Dapat menciptakan representasi terhadap kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan juga dapat menyebabkan kurangnya representasi perempuan dalam industri. Karena mengenai dampaknya ya, apa sih langkah-langkah efektif untuk mengurangi kekerasan berbasis gender ini? Baik, menurut saya ada beberapa langkah yang efektif untuk mengurangi kekerasan berbasis gender ini, seperti mengadakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender dan pentingnya kesetaraan gender. Terus juga memperketat pengadaan hukum terhadap pelaku kekerasan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban. Dan juga meningkatkan layanan dukungan bagi korban, termasuk tempat perlindungan, konseling, dan bantuan hukum. Menjalankan kampanye publik yang menentang kekerasan berbasis gender dan mendukung hak-hak perempuan, serta mengajak partisipasi komunitas dalam pencegahan kekerasan, termasuk program-program yang melibatkan laki-laki sebagai bagian dari solusi. Begitu sih, Kak. Oke, setelah mengetahui langkah-langkah efektif untuk mengurangi kekerasan berbasis gender, sekarang aku pengen tahu nih, gimana sih cara mendukung individu non-biner dalam lingkungan sosial dan profesional? Aku menjawab ya. Untuk mendukung individu non-biner dalam lingkungan sosial dan profesional, itu bisa dilakukan beberapa langkah ya, bisa diambil. Mungkin yang pertama bisa menggunakan bahasa dan fenomena yang inklusif dan menghormati identitas mereka. Yang kedua, bisa sih menyelenggarakan pelatihan gender bagi karyawan dan anggota komunitas untuk mengurangi bias dan diskriminasi yang terjadi.
Lalu langkah ketiga, kita bisa menerapkan kebijakan yang mendukung inklusivitas gender. Contohnya seperti penggunaan toilet netral, perlindungan terhadap diskriminasi. Lalu selanjutnya, kita bisa menyediakan akses ke layanan kesehatan mental yang memahami dan mendukung identitas gender tentang internet. Lalu mungkin langkah terakhir yang bisa dilakukan itu mendorong representasi dan pemberdayaan individu non-gender dalam berbagai posisi dan peran, baik di tempat kerja maupun di masyarakat. Oke, mengenai gender. Apa saja sih hambatan yang dihadapi oleh komunitas LGBT dalam mencapai kesetaraan hak? Oke, singkat jawab ya. Menurut aku, komunitas LGBT ini menghadapi hambatan untuk mencapai kesetaraan hak itu seperti adanya diskriminasi, kekerasan, dan kurangnya pengakuan terhadap hubungan dan identitas dari mereka ini. Karena hukum dan sosial di Indonesia ini seperti yang kita tahu tidak dapat dipisahkan dari pengaruh agama maupun adat istiadat yang telah menetap dalam masyarakat luas. Maka dari itu, meskipun nih dalam Undang-Undang Dasar 1945, kelompok LGBT dinyatakan memiliki hak yang sama dengan kelompok masyarakat yang lain dan dijamin haknya dalam undang-undang, tetapi masyarakat luas itu pasti memiliki sanksi sosial terhadap kelompok LGBT ini. Oke, dalam Islam aku juga pernah membaca sedikit kutipan kalau Islam juga mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki peran yang unik dalam masyarakat dan keluarga yang saling melengkapi satu sama lain. Peran gender dalam Islam tidak dilihat sebagai hierarkis, tetapi sebagai komplementer dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kerjasama. Aku ingin tanya, gimana sih Islam memandang peran gender dalam masyarakat dan keluarga? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Vira. Dalam masyarakat sendiri, Islam menekankan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki tanggung jawab dan memelihara kesejahteraan sosial. Islam juga menghormati peran-peran tradisional yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, seperti peran sebagai pemimpin, penyatu keluarga, dan pengasuh anak. Dan juga dalam keluarga, Islam juga menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang saling melengkapi dan setara. Suami dan istri diharapkan untuk saling menghormati, bekerja sama, dan mendukung satu sama lain dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Islam menegaskan bahwa kedua belah pihak memiliki hak-hak dan tanggung jawab yang sama dalam keluarga, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, bekerja, berbicara, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Oke, karena sudah membicarakan tentang kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya itu mungkin kita bakal bahas solusi dan problematika yang sudah kita bahas tadi ini bersama narasumber yang kita keren-keren ini. Betul banget nih. Dari problematika tentang kesetaraan gender tadi, menurut Kak Pinkan, apa sih langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapai kesetaraan gender? Oke. Kalau bicara mengenai hal konkretnya, langkah konkret untuk mencapai kesetaraan gender, mungkin
bisa melindungi pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan, dan akses ke sumber ekonomi. Nah, selain itu penting juga nih untuk mempromosikan kesadaran gender dan mengubah norma sosial yang merugikan bagi perempuan. Itu sih. Oke, lalu bagaimana sih peran pendidikan dalam mengubah persepsi dan sikap terhadap isu-isu feminisme dan disorientasi seksual ini? Oke, izin menjawab ya Kak Amel. Nah, menurut aku, pendidikan ini memainkan peran penting nih Kamil dalam mengubah persepsi dan sikap terhadap isu-isu feminisme maupun di orientasi seksual ini. Nah, melalui seperti pendidikan itu bisa melalui kurikulum yang inklusif dan materi pelajaran yang komprehensif, sehingga pendidikan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang feminisme dan di orientasi seksual ini. Ini termasuk dalam sejarah gerakan feminisme, isu-isu gender, dan orientasi seksual yang beragam. Dengan pengalaman yang baik ini, maka siswa dapat mengembangkan empati dan juga menghargai perbedaan. Siswa juga dapat melihat bahwa kesuksesan itu dan bahagia tidak dibatasi oleh gender ataupun orientasi seksual, yang pada akhirnya dapat menginspirasi mereka untuk menghargai perbedaan tersebut. Aku juga penasaran nih Kak, apa sih yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintahan untuk mendukung perempuan dan komunitas LGBT? Nah, menurut aku yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung perempuan dan komunitas LGBT ini yaitu dengan melalui beberapa kebijakan yang melindungi hak-hak mereka dengan program-program bantuan dan advokasi untuk perubahan sosial. Begitu, Kak. Karena kita membahas mengenai kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan. Nah, apa pesan atau saran yang ingin kakak-kakak ini sampaikan kepada generasi muda tentang isu-isu ini? Kalau untuk ini berpesan bagi tentang isu yang terjadi, mungkin kepada generasi muda ya lebih tepatnya untuk pentingnya menghormati dan menerima perbedaan serta berjuang untuk kesetaraan gender dan hak bagi semua individu. Itu aja sih. Oke, seru sekali ya pembahasan kita kali ini. Gak kerasa kita udah di ujung waktu. Sekitar hampir 30 menitan kita udah ngobrol banyak tentang perspektif Islam, tentang feminisme dan disorientasi seksual. Seru banget kan obrolan kita kali ini? Seru banget dong pastinya. Oke, karena kita sudah membahas mengenai topik-topik ini, maka kesimpulan dari tema kita hari ini tuh adalah pada dasarnya semangat persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam paham feminisme adalah sejalan dengan konsep persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Namun pada perkembangannya, feminisme mengarah pada pembebasan secara tidak beraturan bagi kehidupan kaum perempuan, seperti memperbolehkan lesbi dan pergaulan bebas. Hal inilah yang akhirnya bertentangan dengan konsep persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Islam adalah agama terakhir yang menyempurnakan agama-agama samawi sebelumnya, dan Islam juga sudah dilengkapi dengan perangkat-perangkat penunjang baik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, sebagai Muslim, sudah selayaknya kita untuk memakai perangkat-perangkat yang sudah disediakan dan mengembangkannya dalam kehidupan bermasyarakat.
Oke, aku juga bisa menyimpulkan dari pembahasan tadi itu ada yang dapat memilih dan menentukan orientasi seksual yang wajar, tetapi ada juga yang tidak mampu melewatinya dengan memilih dan menentukan orientasi seksual yang tidak wajar. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan orientasi seksual itu yaitu proses perkembangan sosial budaya dan hereditas atau genetika dan hormon. Sebagai usaha pencegahannya itu kita harus kembali ke ajaran agama. Karena agama kan merupakan suatu cara untuk mendapatkan semua kebaikan dalam hidup ini dengan ketaatan dan mengingatkan dirinya dengan agamanya yang diharapkan kehidupan orang tersebut akan lebih baik dan bermakna sehingga dapat membantunya tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat serta membantunya mempunyai orientasi seksual yang positif. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan sampai di sini podcast kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan terima kasih juga buat teman-teman yang masih stay sampai akhir. Saya Amanda Putri Amelia. Dan saya Elvira, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. See you. Terima kasih. Beda sama zaman dulu, rasanya saat ini perempuan dan laki-laki udah nggak terasa lagi kesenjangannya. Semuanya rasanya baik-baik aja. Kayaknya semua punya kesempatan yang sama dan setara. Tapi faktanya kalau dilihat dari jumlah pemimpin negara dunia, menteri-menteri di Indonesia, posisi karir dalam pekerjaan, kesenjangan nyatanya masih ada. Itu bikin satu pertanyaan besar yang kita punya saat ini. Apakah kesetaraan itu jadi ilusi semata? Tapi daripada cowok yang bicara, mending perempuan aja yang bersuara. Oke, terima kasih kok bisa. Bisa dibilang ya, kesetaraan ini mungkin belum dirasain sama semua perempuan. Kita setara, tapi belum merata. Itu ditunjukin sama penelitian yang bilang Indonesia ada di posisi 85 dari 149 negara soal kesenjangan gender. Artinya, perempuan-perempuan di Indonesia masih ngadepin banyak masalah yang bikin mereka belum bisa benar-benar punya kesempatan yang sama. Tapi, apakah sebenarnya yang menghambat perempuan untuk memimpin? Masalah besar bisa jadi tentang pernikahan anak yang faktanya 15% anak perempuan di Indonesia menikah di umur kurang dari 18 tahun. Selain itu aja bahaya untuk kesehatan, itu bikin lingkaran kemiskinan semakin gede karena mereka kehilangan hak buat sekolah, bikin kekuatan ekonomi jadi lemah, sampai nantinya terjebak dalam siklus yang sama dan akhirnya nggak bisa lepas dari kemiskinan yang menjerat sejak lama. Itu tentu aja harus dihentikan. Kabar baiknya, pemerintah lagi merancang peraturan yang naikin batas minimal perempuan buat menikah. Oke, tapi kalaupun lepas dari isu tadi, masalah rumit lainnya banyak perempuan hadapi. Dari catcalling di jalanan, kekerasan dalam rumah tangga, sampai pemikiran tradisional yang nempatin perempuan dalam kotak pekerjaan domestik rumah tangga. Cita-cita jadi pemimpin dunia terhalang oleh api dalam tungku yang harus dijaga agar tetap menyala. Meski tentu aja jadi ibu rumah tangga sama mulianya, nyatanya ini bikin perempuan harus milih antara karir atau keluarga, yang bikin persaingan pun jadi nggak setara. Di sisi lain, lingkungan pekerjaan ngebentuk laki-laki menjadi lebih superior dalam karir. Padahal penelitian nunjukin adanya hubungan erat antara kesejahteraan perempuan dengan tingkat ekonomi suatu negara. Semakin sejahtera kaum hawa, semakin maju ekonomi negaranya. Semua masalah itu nunjukin jalan terjal buat perempuan untuk jadi seorang pemimpin. Pada akhirnya, kita mesti sama-sama melawan. Ada banyak panutan yang berhasil nunjukin kalau perempuan bisa dan mampu memimpin dan jadi pahlawan. Kesempatan pendidikan yang terbuka kayak sekarang juga mesti dimanfaatin buat munculin pemimpin-pemimpin perempuan baru di masa depan. Satu video ini mungkin nggak bisa menjelaskan semua penyebab atau permasalahan yang ada. Tapi mungkin ini saatnya perempuan fokus sama kekuatan, bukan ketakutan. Karena apapun yang kita takutkan, gak punya kekuatan.
Justru sebaliknya, ketakutan kitalah yang memberikan kekuatan.